Rambutnya ke depan gitu. Rambutnya ke depan. Tapi itu beneran dari depan gini apa dari belakang? Dari depan Mas. Dari depan, jadi ada kelihatan mata, hidung gitu. Kalau itu kan samar ya. Jadi kayak gini aja Mas. Oh. Hindar. Tapi yang di tengah ini, boncengan ini, naik Mio ini nggak bisa menghindar Mas. Mati di tempat Mas. Begitu buka jendela itu seumur-umur saya baru pertama kali itu dengar suara kuntilanak Mas. Di hutan Mas. Dengar suaranya. Suaranya saya dengar, dan biasanya kan kalau nonton film horor ya. Nah, ini versi live-nya Mas. Halo penonton Gudut Mistis yang setia, kita jumpa lagi di podcast yang lainnya, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang dia sudah punya pengalaman bertemu dengan roh halus, hal-hal gaib gitu, atau hal-hal mistis, katakanlah hantu ya, pada garis besarnya gitu ya. Dan pengalamannya sudah cukup banyak, nanti beliau akan bercerita beberapa cerita dibagikan kepada kita, dan mungkin siapa tahu nanti akan jadi pengalaman yang berbeda dari penonton semua. Siapa tahu juga bisa jadi ilmu bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita terapkan di suatu tempat misalnya, seperti itu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan berkenalan langsung dengan Mas, Om, Pak. Om. Dengan Om siapa? Dion. Om Dion. Pekerjaan sehari-hari? Tukang. Oh, tukang itu luas nih. Tukang masak, tukang kebun, tukang kopi, tukang batu gitu. Oke. Dan Om Dion ini katanya ada banyak sekali pengalaman berkaitan dengan hal-hal gaib ya. Iya. Oke, bisa diceritakan salah satu, salah dua, atau salah tiganya yang paling mengena dan paling diingat, atau yang mungkin mengubah pola pikir? Pengalaman gaib itu pertama itu waktu saya kerja di Kalimantan di tambang batubara Mas. Oke. Jadi saya itu dulu waktu SMA itu kalau badannya kecapean itu sering nyeri di sebelah sini, jadi sakit di perut bagian kanan ini, panas, nyeri gitu. Itu kalau diperiksa dokter tuh nggak ada apa-apa. Itu dari SMA. Saya SMA, terus kuliah, lulus kuliah saya kerja di Kalimantan di tambang batubara. Nah, ternyata sampai sana atasan saya itu setiap hari itu mengeluh migrain, sakit kepala Mas. Setiap hari, jadi di tas kerjanya itu isinya tuh obat sakit kepala. Nah, terus ketika dia mengeluh di kantor begitu, kebetulan ada salah satu staf saya gitu dengar cerita ini tadi, atasan saya tiap hari migrain. Nah ini terus staf saya bilang, kita berobat aja Pak ke nenek-nenek, dia bisa mencabut barang gaib yang masuk ke badan. Karena saya penasaran, akhirnya saya bilang, aku juga ikut nanti. Nah, pulang kantor, kebetulan mas saya tuh nggak jauh dari tempat si nenek ini tadi. Terus pulang kantor kita boncengan bertiga karena jaraknya mungkin cuma 1 kilo lah dari mas saya gitu ke tempat nenek-nenek itu. Nah di sana itu kami menunggu sebentar karena si nenek ini baru baru mijet orang yang habis ambil kayu di hutan, katanya badannya sakit semua gitu, ada 2 orang gitu. Nah, kebetulan giliran atasan saya namanya Pak Ruswandi. Ya, ini nama asli ya Mas. Oh ya. Kalau staf saya itu namanya Rudi. Orang Kalimantan. Kalimantan. Ya. Nah, terus akhirnya neneknya tanya, ada apa Pak? Gitu. Keluhannya apa? Nah,
ini nek saya ini sering sekali migrain, sakit kepala di kepala bagian belakang sini, di leher bagian belakang sini. Oh ya, terus neneknya masuk ke kamar sebentar, terus kayak ngambil minyak gitu. Pak Wandi suruh diminta buka kaosnya gitu kan. Nah saya tuh penasaran, jadi saya dekat dengan Pak. Saya memang sengaja mau lihat ininya mas, mau lihat ini prosesnya ini tipuan, sulapan atau hal gaib gitu. Nah saya lihat begini, memang neneknya tuh nggak pegang apa-apa. Saya lihat telapak tangannya begitu, terus diambil begini, terus Pak Wandinya tuh merintih kesakitan. Aduh. Nah, terus mana Pak tangannya gitu, kata si nenek ya. Terus dari ini tangan nenek ini ada kayak kerikil tapi warnanya hitam mas. Kerikil hitam. Ya, 1, 2, 3 itu kalau nggak salah jumlahnya itu ada 9 atau 10 gitu. Terus si nenek ini tanya sama Pak Ruswandi ini, Bapak berapa lama kerja di tambang batubara? Ya kurang lebih sudah 12 tahun ya. Oh iya, ini barang nyasar katanya gitu. Jadi mungkin pas barang gaib ini terbang, pas Bapak lewat di situ terus masuk ke badan Bapak. Gitu mas ceritanya. Nah kemudian giliran saya, kan saya udah cerita kalau saya sakit di sini ya. Dan sakitnya itu dari saya SMA, dari saya sekolah di Jogja. Berarti sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun gitu. Nah, masnya mau dicabut juga enggak mas? Gitu. Si nenek tanya sama saya. Saya bilang boleh nek, karena saya merasakan sakit di badan ini. Gitu. Akhirnya saya diminta copot kaos saya. Sama mas, saya logikanya gini mas. Kalau yang keluar dari badan saya itu batu bara, batu warnanya hitam, berarti itu bohong, sulapan itu. Karena saya sakitnya sudah dari dulu, sudah dari di Jogja, dan saya baru kurang lebih 3 bulan di Kalimantan. Kalau Pak Ruswandi ini kan sudah 12 tahun kerja di tambang batu bara gitu kan. Nah, jadi di scanning lah. Jadi punggung saya ini diraba sama si nenek ini. Diraba begitu, ini nih ketemu nih gitu. Nah ketika proses itu tuh saya merasakan seperti dicubit, tapi cubit sakit sekali gitu. Nah terus diambil begitu, saya juga merintih kesakitan gitu. Aduh nek sakit. Nah akhirnya diambil begitu, lihat mas tangannya 1, 2, jadi ada 3 benda mas. Yang 2 itu batu kerikil, batu tapi warnanya kuningnya kayak kuning ini nih. Terus yang benda yang ketiga itu semacam potongan tulang. Iya. Jadi ini kurang lebih sepanjang puntung rokok ini, gabus rokok ini gitu mas. Nah, terus saya raba-raba, setelah selesai gitu saya lihat barangnya gini, ada 3 di telapak tangan saya. Terus saya raba-raba punggung saya ini, nggak ada bekas lukanya mas. Itu di situ saya baru, wah ternyata memang barang gaib itu nyata ya. Karena saya ngalami sendiri mas. Saya ngalami sendiri gitu. Akhirnya terus si nenek ini, mas ini 1 minggu jangan makan ikan baung dulu. Saya nggak tahu ikan baung itu ikan apa ya, karena saya baru 3 bulan di sana gitu. Sampai mas itu barang 3 ini saya taruh di samping bak mandi saya. Karena saya pikir ini kalau barang gaib ini bisa hilang nih gitu. Akhirnya seminggu 2. Oh ini saya disuruh nancapkan itu ke pohon pisang mas. Yang kayak tulang tadi. Iya, jadi ini ditancapin di pohon pisang mas. Nah tapi percaya nggak percaya mas, sampai hari ini saya nggak pernah sakit lagi mas. Nyeri di sini tuh hilang mas. Dari itu kejadian tahun 2008 mas. 2008 berarti sudah berapa tahun sekarang? 6
16 tahun. 16 tahun. 16 tahun mas. Sampai hari ini saya nggak pernah merasa kesakitan lagi di perut sebelah sini. Itu beneran ditancepin ke pohon pisang? Iya, itu saya tancepin. Itu sudah berhari-hari di kamar mandi itu sudah saya taruh tuh kurang lebih ada 3-4 hari. Karena saya penasaran ini barang ini hilang nggak? Ternyata nggak hilang. Terus si nenek itu pesen. Waktu itu saya ingat pesennya ditancapkan di pohon pisang mas. Terus mas jangan makan ikan bau. Kurang lebih seminggu atau 2 minggu gitu. Tapi percaya nggak percaya, tapi semenjak itu saya nggak pernah lagi mengalami keluhan nyeri di sini mas. Sampai hari ini mas. Itu saya baru percaya hal gaib. Itu pengalaman pertama saya mas. Oke. Itu ceritanya. Jadi mungkin pernah kena guna-guna gitu atau? Ya kalau guna-guna mungkin enggak mas. Jadi sama kayak kata si nenek itu. Jadi barang gaib nyasar. Barang gaib nyasar. Terus apa? Kita pas lewat gitu. Misalnya pas pergantian waktu, kalau saya ingat si nenek itu, jadi dari siang ke dari sore ke malam, maghrib gitu kan. Nah itu mungkin barang gaibnya pas terbang, terus kita pas lewat akhirnya masuk ke badan kita. Gitu. Dulu penjelasannya begitu ya yang saya ingat ya. Nenek-nenek itu. Gitu mas. Oke. Jadi itu tadi pengalaman pertama dari Om Dion ini. Sambil diminum mas. Iya. Mumpung masih panas. Oke, terima kasih. Nah, itu yang berhubungan dengan benda gaib. Tapi bagaimana dengan semacam hantu yang misalkan berwujud penampakan itu? Apakah pernah mengalami yang seperti itu? Pernah mas. Pernah. Itu kejadian di Kalimantan ya. Kalimantan juga. Di Kalimantan itu di daerah Kalimantan Tengah. Saya kira-kira tahun 2010 kalau nggak salah. 10. Jadinya 2010. Oh, sebentar, yang penampakan yang di Kalimantan Selatan itu di kantor saya, Mas. Oh, di kantor. Di kantor. Okay. Jadi kan kalau di tambang itu kan kerjanya 24 jam ini, Mas. Kerjanya 24 jam. Terus ya saya kebetulan sering ngawasi malam ya. Nah, kantor saya ini dulu dari kontainer. Jadi ruangan kantornya itu dari kontainer gitu. Ya kontainer itu peti kemas gitu ya mas ya. Saya ingat tuh malam-malam saya lagi ngobrol sama sahabat teman kantor, Pak Armadi namanya. Saya ingat banget tuh. Kita ngobrol gini asik gini. Terus lagi asik-asiknya ngobrol itu, karena itu kan kontainer kan dari plat baja mas. Itu tuh kayak ada yang garuk-garuk nih dari luar gitu loh. Saya lagi ngobrol berhenti nanya, apa itu pak? Biasa mas, kucing palingan mas. Itu udah ngobrol lagi, kita ngomongin pekerjaan, ngomongin keluarga segala macam gitu. Itu terus mas. Jadi di dinding itu, dari dinding luar itu ada kayak yang garuk-garuk gitu. Saya keluar, maksudnya kalau kucing liar saya usir gitu kan. Nggak ada mas. Ada. Udah mas biarin aja kata teman saya. Udah. Itu ngobrol sampai kurang lebih jam 12:30 mas. Itu kejadiannya 2008 juga tuh. Terus wah capek pak, kita istirahat aja pak. Ya istirahat di kantor ya dengan alas seadanya mas, berdua gitu. Masih bunyi mas, di dinding itu masih bunyi. Wah, karena gregetan gitu, orang sudah ngantuk kok diganggu suara kayak gitu. Saya spontan berdiri, Pak Armani juga spontan berdiri gitu. Terus dia buka korden, kebetulan dia yang dekat dengan jendela ya, dia buka korden dari jendela gitu. Saya sudah berdiri di belakangnya gitu. Itu di luar itu mas, saya nggak lihat jelas mukanya mas, tapi yang jelas itu ada sosok rambutnya panjang gitu, rambutnya rapat begitu, dan itu di depan jendela kami mas. Itu nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Itu
tutup lagi. Iya, tutup lagi. Dan habis itu kami berdua tidur nggak ngomongin itu. Sampai paginya saya pulang ke mes, di mobil baru cerita. Pak Armadi tanya sama saya, Mas, tadi malam yang di luar jendela, Mas Dion lihat nggak? Saya lihat, Pak. Serem ya ternyata ya. Iya, Mas. Saya pikir cuma saya yang lihat, Mas. Enggak, oh Pak, saya lihat di belakangnya Bapak. Itu hantu penunggu kantor, Mas. Memang usil. Apalagi kalau ada orang baru. Jadi kalau dengar dari cerita teman-teman kantor itu, biasanya kalau ada orang baru dikerjain. Oh gitu. Ya, ada yang gini, ada yang staff admin tuh. Kan kalau kantor administrasi kan, urusan administrasi kantor jam 5 tutup ya Mas. Iya. Ruangannya dikunci gitu. Tapi nanti tengah malam dia ditelepon dari nomor itu, padahal ruangannya dikunci. Dari nomor kantor. Dari nomor kantor itu, padahal ruangannya udah dikunci Mas. Nggak ada orang. Nggak ada orang gitu loh. Itu yang aneh tuh. Sering Mas. Sering kayak gitu. Terus itu kan kantornya besar banget Mas. Ya, workshop lah, mega workshop ya, isinya alat berat ada segala macam. Itu kalau dengar dari cerita Wakar itu penjaga malam. Itu di belakang itu kamar mandinya itu agak di belakang dan pojok gitu ya. Terus ada tower airnya. Itu katanya sering ada yang gelantungan di situ. Gelantungan begini apa? Ada sosok yang gelantungan begini. Tapi warnanya nggak putih Mas. Jadi kayaknya itu gelap gitu Mas. Itu paling sering Mas. Paling sering itu kejadian kayak gitu tuh. Kalau saya sendiri yang ketemunya ya itu malam itu yang ganggu. Nah iya itu. Itu yang saya alami di tempat kerja saya dulu. Nah itu yang pengalaman ketemu sama hantu penunggu kantor. Oke. Nah, jadi itu memang hantunya selalu ganggu karyawan baru ya? Ya usil Mas. Usil. Ya nggak tahu mungkin dia pengen kenalan gitu kan. Jadi pasti dia gimana caranya dia menunjukkan bahwa saya hadir di sini loh. Oke. Gitu. Tapi itu sosoknya selalu sama atau Kalau setahu saya dari cerita dari yang saya lihat sama teman-teman cerita sosoknya sama Mas. Sama ya. Rambutnya ke depan gitu. Rambutnya ke depan. Tapi itu beneran dari depan gini apa dari belakang? Dari depan Mas. Dari depan jadi ada kelihatan mata, hidung gitu. Kalau itu kan samar ya. Jadi kayak gini aja Mas. Dan ininya ini nggak putih tapi gelap gitu loh. Gelap. Kain ya, mungkin kain apa ya? Kainnya sana lah, bukan warna putih gitu. Bukan kain kafan. Berarti mungkin nggak bisa digolongkan ke kuntilanak juga gitu ya? Ya, saya nggak setuju juga kalau itu dibilang kuntilanak karena saya pernah ketemu kuntilanak juga Mas di hutan. Pernah juga. Kayak menarik ini. Gimana itu ceritanya itu? Ini yang saya mau cerita tadi tahun 2010. Okay. Jadi kita mau buka lokasi tambang baru. Itu jaraknya kurang lebih dari kota itu 80 kilo. Itu di sekitar daerah perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. Oke. Dan itu jalannya belum aspal, jadi masih jalan tanah Mas. Karena ternyata jauh di sana, di dalam sana itu masih ada perusahaan logging kayu. Jadi jalan yang dipakai itu tuh jalur logging kayu. Truk besar terus Mas. Nah ini saya ingat banget itu karena itu ceritanya itu bersambung. Itu hari Minggu gitu, kami mau survei. Kebetulan kami berenam, saya ini satu-satunya orang Jawa, yang lain itu orang Dayak semua. Jalannya jalan tanah kurang lebih 80 kilo, ya kita berangkat pagi,
karena mau survei lokasi. Di sana itu sudah ada sebagian kru yang mulai ngupas tanah, mulai land clearing ya. Jadi kami itu mau nengokin mereka gitu ceritanya. Hari Minggu itu saya ingat banget Mas, hari Minggu. Terus kami berangkat pagi jam 9 sampai sana itu kurang lebih jam 12 siang. Jam 12 siang, jadi cukup jauh Mas, cukup jauh gitu. Nah udah biasa ngobrol santai di sana, ngobrol sama kru, makan siang, istirahat dan segala macam gitu. Sampai akhirnya malam jam 9 malam, jam setengah 10 gitu, kita balik yuk, balik ke kota gitu Mas ceritanya. Nah yang nyetir saya, kebetulan inget banget tuh mobilnya tuh Ford Everest. Jadi memang mobil buat off-road Mas gitu. Nah jalan-jalan kebetulan juga itu hujan, tapi nggak deras. Jadi hujan itu gerimis tapi rata. Jadi dari mulai saya start dari camp itu sampai perjalanan itu kurang lebih ada 1 jam itu gerimis terus. Jadi jalan itu banyak lumpur tuh, jalannya licin karena lumpur ya. Jalan jadi lumpur ya karena hujan itu Mas. Sampai pada satu tempat, saya nggak tahu nama tempatnya, tapi teman-teman saya yang di mobil ini hafal sekali dengan daerah itu karena mereka orang asli sana gitu. Jalannya itu nanjak tapi landai. Jalannya itu ya gitu. Tiba-tiba mobil saya itu selip Mas, slip gitu. Ini mobil off-road loh ya, mobil off-road ya. Nah terus lost power, digas-gas gitu tuh nggak bisa, nggak ada tenaganya Mas, nggak ada tenaganya gitu. Dan itu tengah hutan Mas, jadi nggak ada pemukiman penduduk, nggak ada. Jadi benar-benar kiri kanan itu pohon lebat besar-besar gitu. Kalau malam ya gelap ya. Gelap sekali, itu hanya kami berenam di situ. Wah, akhirnya teman saya, wah ini nih, dorong gitu kan. Ayo turun. Saya ngasih aba-aba sama teman-teman buat turun. Saya buka jendela Mas. Begitu buka jendela itu seumur-umur saya baru pertama kali itu dengar suara kuntilanak di hutan Mas. Dengar suaranya? Suaranya saya dengar. Dan biasanya kan kalau nonton film horor ya, nah ini versi live-nya Mas. Versi live-nya. Suaranya tuh kalau saya bilang malah nggak kayak orang ketawa, tapi malah kayak kayak suara kuda Mas. Iya, nggak ada manggelannya tapi gitu. Iya. Itu langsung merinding Mas, Mas. Wah, apa ini ya? Namanya kuntilanak. Langsung lihat ke pohon-pohon di atas gitu. Saya lihat pohon-pohon di atas gitu. Terus saya masih ingat teman saya, namanya Unjung Hartono. Ini nama asli Mas. Dia tiba-tiba buka pintu mobil, dia nyalakan lampu di kabin gitu. Nah ternyata ada pisang susu. Pisang gitu. Sisa makan tadi di camp gitu. Wah, dia bilang, wah ternyata ada ini nih. Terus pisangnya diremes-remes gitu. Gak tahu saya dia baca-baca apa gitu. Terus dilempar di jalan. Udah Mas, masukkan gigi 1. Mobilnya bisa jalan lagi Mas, powernya kembali lagi Mas. Nggak jadi dorong Mas? Nggak jadi dorong gitu. Nah itu saya masih bingung Mas, ini maksudnya apa ya gitu loh. Kok dilempar pisang terus mobilnya lagi. Nah di perjalanan itu, dari situ baru teman-teman Dayak saya ini cerita, Mas itu tempatnya memang angker karena di situ ada kuburan datuk. Jadi apa ya, semacam tetua di sana. Tua ya. Jadi kadang-kadang kalau orang lewat tengah malam itu bisa lihat kerbau Mas di pinggir jalan. Kadang-kadang harimau atau bahkan ada pohon tumbang Mas. Pohon tumbang. Pokoknya di seputaran situ tiba-tiba aja ada pohon tumbang gitu. Terus kalau kayak gitu gimana Pak? Saya nanya sama teman. Saya masih ingat namanya Pak Ruyekto. Terus gimana Pak ininya kalau kayak gitu?
Ya nggak apa-apa mas, kita tunggu aja sampai hilang. Yang penting kita nggak aneh-aneh. Gitu. Nah itu hari Minggu ya mas ya. Nah hari Kamis minggu berikutnya saya lewat jalan itu lagi mas. Itu maghrib posisinya. Posisinya maghrib dan saya berdua sama Pak Ruyekto ini. Kira-kira kami mau sampai jalan itu lagi. Nah Pak Ruyekto ini sudah mengingatkan saya, mas pelan-pelan loh, di depan itu yang kemarin kita selip mobil gitu. Oke Pak. Nah begitu mendekati lokasi itu, mendekati tanjakan itu, ternyata udah rame mas di situ. Kok rame? Berhenti dulu mas, kita lihat ada apa. Ini kata teman saya gitu kan. Nah saya minggirin mobil, terus teman saya ini kan orang Dayak asli ya, dia tanya sama situ. Jadi barusan kejadian ada truk bawa muatan kayu, di belakangnya ini ada motor 3 mas. Ada motor 3, yang satu itu Jupiter warna hijau, yang satu Satria, Suzuki Satria, terus yang tengah ini Mio boncengan. Tiba-tiba kata supirnya ini truknya itu lost power, jadi dia melorot lagi mas. Nah melorot ini karena bawa kayu segitu banyak, ini akhirnya 3 orang ini nih hampir ketabrak semuanya sama truk itu mas. Nah yang kiri kanan ini bisa menghindar, tapi yang di tengah ini boncengan ini naik Mio ini nggak bisa menghindar mas, mati di tempat mas. Matinya itu karena truknya masuk jurang, masuk ke parit, terus kayu kan bawa kayu ya mas ya, kayunya itu ngantem ini penumpang motor tadi nih mas. Jadi mereka kejepit di situ. Itu jadi saya tuh posisi berhenti lihat kecelakaan itu tuh, loh itu persis sama kayak saya hari Minggu kemarin selip mobil ya, kok bisa ya. Jadi posisi baru minta tolong orang sekitar untuk evakuasi korban ini tadi mas, 2 orang. Sopir truknya itu ada di situ dan teman saya tanya gitu loh, gimana ceritanya pak? Nggak tahu pak, tiba-tiba itu mobil ini, truk saya ini lost power pak, nggak bisa jalan, tiba-tiba melorot, saya rem juga nggak bisa karena jalan licin, akhirnya mundur, nabrak motor di belakangnya. Untung yang naik motor kiri kanan ini masih bisa menghindar. Tapi yang di tengah ini boncengan ini nggak bisa mas, meninggal di tempat mas, 2 orang mas. Serem ya teman-teman ya. Kira-kira begitu. Nah terus saya dimintain tolong sama warga setempat untuk bawa jenazah ke rumah sakit pakai mobil saya. Tapi saya juga takut karena darahnya kemana-mana kan. Akhirnya kebetulan sore itu tuh ada rombongan ini mas, bandar karet. Jadi tengkulak yang pedagang-pedagang yang beli karet ke kampung-kampung itu. Jadi ada sekitar berapa pick up gitu, ada 5 atau 6 gitu, mereka lewat. Akhirnya itu motor sama korban itu dinaikkan pick up juragan karet, dibawa ke rumah sakit. Ya gitu ceritanya. Itu sopir truknya itu ada cerita dia diketawain juga enggak? Kalau saya tuh nggak tahu ya, maksudnya yang jelas sopir truknya itu shock juga mas. Karena lagi nanjak pelan-pelan, tiba-tiba katanya lost power gitu aja. Sopir truknya nggak kabur mas, ada di situ, dia nungguin truknya. Dia pokoknya saya nggak lari, saya tanggung jawab. Itu mengerikan ya ternyata efek dari, mungkin itu karena gangguan yang sama. Betul mas, betul. Saya mikirnya juga gitu mas. Jadi mungkin tempatnya memang mistis ya. Itu ceritanya. Nah, itu apakah mungkin ada cerita dari teman-teman yang orang sekitar situ, maksudnya yang memang asli daerah Dayak ya, itu kalau lewat situ kita harus meninggalkan sesuatu, maksudnya kayak tadi kan pisang ditinggalkan, kayak jadi istilahnya sesajen sambil lewat itulah ke
kayak ke Pak Ogah gitu kan kita ngasih gitu. Ya, ya. Apakah ada kayak gitu? Kira-kira kurang lebih ada, itu kan seperti kebiasaan nenek moyang kita zaman dulu ya Mas ya. Jadi kalau mau minum air gitu ada sedikit air yang dituangkan ke tanah gitu ya. Ibaratnya memberi kepada mereka yang lebih dulu daripada kita gitu. Nah, jadi saya percaya Mas. Maksudnya kalau itu menjadi kebiasaan di sana, memang iya. Itu cara mereka menghormati alam ya, alam sama makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini. Gitu. Jadi memang kayak ada syaratnya gitu ya kalau mau ya, lewat situ ya. Betul. Gitu. Ibaratnya kalau kita misalnya bawa makanan ya mungkin dikasih sedikit. Jadi memang kalau tempat-tempat yang seperti itu mungkin zaman sekarang di 2024 ini mungkin memang masih harus seperti itu juga kali ya kalau saya pikir itu cara kita menghormati alam gitu aja Mas. Bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi ya dikembalikan lagi ke bumi. Oke. Tapi itu nggak ada sosoknya ya, cuman suara aja ya? Enggak Mas, karena itu benar-benar gelap. Jadi itu benar-benar di hutan tidak ada sumber penerangan selain lampu mobil saya. Pada waktu itu ya, jadi saya nggak melihat sosoknya. Benar-benar gelap Mas. Yang saya tahu itu pohon semua besar-besar dan tinggi-tinggi. Di sana itu pohon rambutan itu tingginya bisa 30 meter Mas. Rambutan Mas. Saya menyaksikan sendiri soalnya. Karena benar-benar hutan di sana. Benar-benar hutan. Ya, serem juga ya kalau sampai ada kejadian seperti itu bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia gitu kan. Betul. Mungkin ya peringatan gitu ya Mas. Wah, ini buat pengalaman buat kita juga kalau melewati hal yang seperti itu. Misalnya kalau di Pulau Jawa sendiri kan ada kayak yang terkenal Alas Roban itu kan. Ya mungkin lewat situ ya harus hati-hati, mungkin harus ada hal-hal yang harus kita hormati juga gitu. Ya. Itu tadi cerita, berbagai macam cerita pengalaman dari Om Dion ini tentang hal-hal gaib yang pernah dia temukan dalam hidupnya, mulai dari barang gaib yang ada di dalam tubuh manusia. Tapi biasanya kalau barang gaib itu ada macam-macam kan ya kalau ya, katanya begitu Mas, katanya. Kalau saya sih ngalamin yang itu tadi ya. Yang potongan tulang sama kerikil. Iya, kerikil. Kayak kencing batu ya berarti. Betul. Jadi itu tadi pengalaman dari Om Dion, dan terima kasih Om Dion sudah mau berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya, dan semoga ini juga buat peringatan buat kita kalau lewat daerah-daerah yang rawan kayak tadi. Itu kita harus menghormati. Kalau misalnya kita nggak tahu mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau tahu sebaiknya ya dilakukan gitu kan. Jadi sangat bermanfaat sekali ceritanya dan cukup menarik untuk dikenang gitu, karena itu mengubah mindset Mas. Betul Mas. Iya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian ada cerita-cerita yang serupa, kalian bisa DM saya di Instagram saya di @gudut_rtmc_rtmc. Dan kalau Om Dion ini mungkin ada Instagram yang mau dipromosikan? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Oke. Jadi ya sudah, Om Dion saja gitu. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita, sudah menyempatkan waktunya di sini dengan suguhan yang ala kadarnya. Dan sampai jumpa buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di podcast yang selanjutnya.